Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang proses costing, di mana untuk sesi kali ini kita akan fokuskan kepada metode average ya, yang nanti kita akan bahas. Nah, untuk proses costing di sini kebalikan dengan metode job order costing. Untuk proses costing, produksi cost itu diakumulasikan pada tiap cost center yang dalam hal ini departemen atau proses. Kemudian produk diproses secara terus-menerus atau kontinu, dan biasanya produk yang dihasilkan itu sifat karakteristiknya sama ya, atau homogen. Nah, terkait dengan jurnal ya, ini jurnal ini nggak ada beda dengan job order costing, cuma yang membedakan ketika kita membuat akun work-in process ya, di sini kita menambahkan kata-kata departemen A, departemen B, departemen C, seperti itu. Nah, untuk jurnal pertama di sini kita langsung menggabungkan saja ya, penggunaan material, kemudian payroll, dan kemudian FOH applied. Kalau mau dipisah juga tidak apa-apa, silakan saja ya. Misalnya work in process departemen A pada materials ya. Kemudian ketika alokasi payroll WIP pada payroll. Kemudian pada saat pembebanan FOH berarti work in process departemen A pada FOH applied. Silakan mau dipisah juga tidak masalah ya. Kalau mau disatukan juga oke. Cuman yang jadi ciri khas di sini adalah ada kata-kata ini departemen A-nya ya, jangan lupa. Kalau berada di departemen B berarti kita gunakan tambahan kata-kata departemen B. Nah, selanjutnya ini contoh jurnal ya. Jurnal yang pertama adalah terkait dengan penggunaan direct material ya. Ini. Jadi yang pertama adalah work in process di cutting departemen 13608, kemudian work in process di departemen assembling sebesar 7296. Kreditnya materials 20904. Coba bisa dilihat ya, di sini ada kata-kata cutting departemen, kemudian ada kata-kata assembling departemen. Jadi tergantung materials ini digunakan di departemen mana ya, diperhatikan. Kemudian yang kedua, pembebanan payroll ya. Contohnya di sini departemen cutting 5000, departemen assembling 9210. Nah, ini jurnalnya sekali lagi ada kata-kata departemen ya. Gitu. Kreditnya payroll 14.2.10. Nah, untuk payroll jangan lupa sebelumnya harus dibuat jurnal juga ya pada saat terjadi pembayaran payroll itu sendiri, yaitu payroll pada accrued payroll atau pada cash ya. Jurnal selanjutnya adalah pembebanan FOH ya. Oh, ini actual dulu ya. Actual dulu ini jangan lupa ya. Jurnal pada saat pencatatan cost actual ya. FOH kontrol 20900, debitnya macam-macam. Ada accumulated, ada prepaid, ada materials, ada payroll, ada account payable ya. Baru selanjutnya pembebanan FOH. Ini ya, pembebanan FOH yang biasanya kita menggunakan predetermined ya. Kita menggunakan rate ya. Kita menggunakan rate ya. Oke. Kita menggunakan rate. Di sini rate-nya berdasarkan jam mesin ya sebagai base-nya ya. Kita menggunakan jam mesin.
di Departemen Cutting tarif yang digunakan adalah 7,60 per jam ya. Departemen Assembling $12 per jam. Nah, jam mesin yang actual di Departemen Cutting itu adalah 1040. Jadi kita tinggal mengalihkan tarifnya. Kemudian Departemen Assembling ini adalah 920 jam. Kita tinggal mengalihkan rate-nya. Nah, ini jurnalnya ya. WIP Cutting Departemen, jangan lupa ini ya. Kemudian WIP Assembling Departemen. Totalnya adalah 18.956 ya. Nah, jadi seperti itu jurnalnya. Jadi tidak ya, mungkin sedikit berbedanya di kata-kata WIP ini dikhususkan departemen yang mana gitu ya, karena kan setiap departemen ini merupakan cost center ya, punya pertanggungjawaban sendiri. Jadi seperti kemarin saya jelaskan, misalnya kayak pembuatan kain gitu ya, departemen A misalnya ini bertanggung jawab dalam proses perubahan atau konversi dari kapas menjadi benang gitu ya. Nah, otomatis Departemen A ini dia melakukan pengeluaran untuk memproses konversi dari kapas menjadi benang itu. Jadi merupakan pusat pertanggungjawaban. Oleh sebab itu WIP-nya kita tambahkan nama departemennya. Nah, selanjutnya ya, kita mau menghitung perhitungan harga pokok produk ya. Kalau asumsi yang pertama ya, untuk asumsi pertama perusahaan ini tidak punya WP awal dan akhir. Nah, otomatis kan biaya produksi yang dikeluarkan pada periode tersebut ya untuk menghasilkan unit yang selesai ya. Jadi kayak contoh tadi di cutting departemen tadi ya, DM-nya 1308, DL-nya 5000, FOH apply itu 7904, totalnya 26512 gitu. Jadi kalau misalnya ketika awal produksi direncanakan 5000 unit yang dihasilkan, kemudian karena nggak ada WIP akhir ya pada akhir periode ya, otomatis yang 5000 ini selesai. Nah, maka jumlah yang 26512 ini merupakan harga pokok ya untuk sejumlah 5.000 ya, 5.000 unit gitu ya. Ya, 5.000 unit. Nah, berarti kalau untuk mencari cost per unitnya ya tinggal dibagi aja ya, tinggal dibagi. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana kalau seandainya perusahaan itu ada work in process awal dan work in process akhir. Nah, otomatis kita kan misalnya gini, rencana awal mau diproduksi 5.000 ya, rencana awal 5.000 dan diasumsikan akan diharapkan di awal periode 5.000 ini akan selesai semua gitu ya. Nah, ternyata pada akhir periode akuntansi ya ada unit yang belum jadi gitu. Ada unit yang belum selesai, katakan dari 5.000 yang belum selesai sebesar 1.000 unit. Nah, otomatis cost-nya ini harus kita pisah ya. Yang pertama cost unit yang belum selesai ya. Yang kedua cost unit yang selesai, berapakah? Nah, itu caranya kita dengan menghitung unit ekuivalen. Nah, untuk unit ekuivalen ini kita mengenal ada dua metode ya. Ada metode average ya, ada metode FIFO ya. Ini nanti akan kita pelajari satu persatu setiap metode tersebut ya. Oke, baik. Nanti berikut ini kita akan mempelajari tentang metode average dalam menghitung unit ekuivalen.